Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Sambil menikmati waktumu, yuk tambah khasanah keilmuanmu tentang asal-usul daerah di Boyolali. Kali ini aku akan bercerita tentang asal-usul Simo. Kalian pernah dengar kan nama Simo? Ya, ini dia ceritanya. Alkisah, di suatu desa hidup seorang kiai yang sakti dan baik hati. Kiai Singoprono namanya. Ia adalah petani yang memiliki sawah subur dan hasil melimpah. Kiai Singoprono gemar menolong orang tanpa memandang derajat, pangkat maupun golongan. Suatu hari, ketika Kiai Singoprono sedang melihat-lihat sawahnya, dari kejauhan sayup-sayup terdengar suara kaki-kaki binatang yang datang ke arah Kiai Singoprono. Semakin lama, suara itu semakin jelas. Ternyata kawanan babi rusa. Dengan tombaknya, Kiai Singoprono menyerang kawanan itu. Ia membidik salah satu babi itu. Tombak tersebut mengenai babi itu. Aneh, babi rusa itu tidak mati. Bersama kawanannya, ia berlari kembali ke hutan. Kiai Singoprono bergegas mengejar dan sampailah ia di tengah hutan. Tiba-tiba tempat itu berubah menjadi alun-alun istana nan megah. Lalu Kiai Singoprono berjalan mendekati istana itu. Datanglah prajurit menghampiri. Sekarang sang putri sedang sakit keras, Kiai. Raja membuat sayembara. Barang siapa yang bisa mengobatinya, jika laki-laki akan dijadikan menantu, jika perempuan akan dijadikan saudara. Singkat cerita, Kiai Singoprono dipersilahkan mengobati sang putri. Betapa terkejutnya ia saat melihat tombaknya tertancap di pangkal paha sang putri. Tombak dicabut dan ajaib, sang putri langsung sembuh. Sesuai janji sang raja, maka Kiai Singoprono dijadikan menantunya. Kiai lupa bahwa dirinya telah beristri. Beberapa tahun kemudian, secara tiba-tiba, Kiai Singoprono teringat kepada istrinya. Dengan seizin sang putri, Kiai Singoprono pulang kembali menuju kampung halamannya. Namun anehnya, ketika bertemu dengan orang-orang, mereka berteriak, "Babi rusa! Babi rusa!" Akhirnya, Kiai Singoprono pulang kembali menuju kerajaan. Kiai berpikir sejenak dan memohon petunjuk kepada Tuhan. Lalu teringatlah Kiai Singoprono pada pakaian yang ia kenakan. Saat itu juga Kiai Singoprono segera melepaskan pakaian barunya dan dikenakannya kembali pakaian usangnya. Singkat cerita, Kiai Singoprono kembali bersatu dengan istrinya. Cerita tentang Kiai Singoprono sampai juga ke telinga Sultan Bintoro. Sultan Bintoro menyamar menjadi pengemis. Sampailah ia di rumah Kiai Singoprono. Kiai Singoprono segera menghampiri pengemis itu lalu mempersilahkan masuk untuk makan bersama. Sultan Bintoro pun bertanya, "Mengapa seorang pengemis yang hina kau perlakukan seperti ini?" Kemudian Kiai Singoprono menjawab, "Hal tersebut adalah tindakan yang harus dilakukan kepada siapapun. Apalagi saya tahu bahwa Anda sebenarnya adalah Sultan Bintoro." Takjublah sang Sultan mendengar hal tersebut. Ia pun mengutarakan keinginannya untuk mengajak Kiai Singoprono menaklukkan kerajaan Uni.
Namun Kiai Singoprono menolak dan murkalah Sultan Bintoro. Melihat hal itu, akhirnya Kiai Singoprono mengajukan syarat. Baiklah Pak Juga, apabila benda yang tergantung di pohon dut putih dipukul dan mengeluarkan bunyi yang keras, maka saya akan setuju. Sebaliknya, jika tidak mengeluarkan bunyi, maka saya tidak setuju dengan kehendak Anda, Sultan Bintoro. Sultan Bintoro menyetujui syarat tersebut. Lalu, ia pergi menuju pohon dut putih untuk memukul benda itu. Ternyata, setelah dipukul, benda itu tidak mengeluarkan bunyi apapun. Karena penasaran, Sultan Bintoro kembali memukul benda itu dan keluarlah bunyi seperti auman harimau. Orang-orang pun berdatangan. Lalu Sultan Bintoro menghampiri mereka dan berkata, "Bunyi itu bukan berasal dari harimau sesungguhnya, melainkan dari benda ini. Untuk itu daerah ini aku namakan Simo." Nah, begitulah kira-kira cerita asal-usul Simo. Menarik bukan? Terima kasih, sampai jumpa lain waktu teman-teman. Wassalamualaikum.